Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Asbai Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Selesai sarapan, Aulia membantu Umi Halimah membereskan dapur dan mencuci piring bekas makan. "Nak, temenin Umi ke pasar yuk," ajak Umi Halimah pada Aulia. Aulia yang tengah mencuci piring pun teralihkan, "Boleh Umi, mau kapan?" "Sekarang aja sayang." "Oke Umi." "Aulia cuci dulu ya piringnya." "Iya nak." Selesai mencuci piring, Aulia kemudian masuk ke kamarnya untuk bersiap-siap. Setelah itu kembali lagi menemui Umi Halimah yang berada di teras dalam. Umi." "Ya udah yuk, Mas temenin Umi dan Aulia ke pasar ya." "Iya Umi." "Rian ambil mobilnya dulu. Jangan lama-lama." "Siap." Gus Rian kemudian berjalan dan mengambil mobilnya yang berada tidak jauh dari dalam. Gus Rian keluar dari mobilnya dan langsung menemui Umi Halimah dan Aulia. "Ayo." Sesampainya di pasar pagi, Umi Halimah kemudian memilih sayuran maupun ikan dan ayam ditemani Aulia. "Ayamnya 1 kilogram ya Pak," ujar Umi Halimah. "Oh nya Bu." Kemudian penjual ayam itu langsung memilih ayam yang masih fresh. "Kita ke sana ya sayang, Umi mau beli sayur bayam, dan juga jagung." Aulia menganggukkan kepalanya. Umi suka beli kebutuhan rumah di pasar. "Iya sayang, karena menurut Umi jika kita beli di pasar itu lebih segar dan juga berkualitas, dan tentu saja harganya lebih miring." Pantes Bunda suka beli di pasar." Ternyata ini alasannya. Aulia kira yang di pasar itu gak higienis. "Di pasar juga higienis nak." "Ya udah sekarang ke sana," ajak Umi Halimah. "Bentar Umi, Aulia mau beli minum dulu ya." "Umi duluan aja." "Ya udah, hati-hati nyebrang jalannya," peringat Umi Halimah. "Iya Umi siap." Aulia kemudian berlalu untuk membeli minuman karena dirinya benar-benar sangat haus, apalagi dari tadi dirinya berkeliling dengan Umi Halimah. Di dalam mobil seorang gadis memperhatikan Aulia. "Itu Aulia, sama Umi Halimah kan? Pakai cadar ternyata, tapi meskipun lo pakai cadar, bukan berarti gue gak mengenali lo. Ada untungnya gue liburan ke Bandung, ternyata di sini ada musuh," ujar seorang gadis. "Siapa lagi jika bukan Dara." Selesai membeli minuman kemudian Aulia langsung menyusul Umi Halimah. Aulia melihat kanan kiri untuk menyeberang jalan. Dilihat tidak ada kendaraan yang berlalu lalang, Aulia langsung berjalan. Ini saatnya Dara mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi, kemudian brak. Aulia terpental dan kepalanya membentur batu. Benturannya cukup kuat. "Aulia!" Gus Rian yang melihat Aulia tertabrak mobil langsung berlari, dan Umi Halimah yang tengah memilih sayuran benar-benar sangat shock melihat menantunya tertabrak. "Humaira, kamu bertahan ya sayang," ujarnya kemudian mengendong Aulia. Banyak orang yang hanya melihat tanpa membantu, kemungkinan mereka juga sangat kaget. Tiba-tiba saja ada kecelakaan seperti itu di pasar. Gus Rian membawa Aulia ke dalam mobilnya. Dirinya terkejut ketika ada darah yang mengalir di kaki Aulia. "Nak," lirih Umi Halimah melihat kondisi Aulia. Gus Rian mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-rata. Tidak lupa Umi Halimah mengabarkan Haris maupun orang tua Aulia. Sesampainya di rumah sakit, Aulia langsung dibawa ke ruang ICU. Gus Rian tidak mau diam, dirinya terus saja mundar-mandir menunggu dokter. "Mas tenang, duduklah, bantu doa agar Aulia tidak kenapa-kenapa." Gus Rian duduk di dekat Umi Halimah. "Rian gagal Umi, Rian gagal jadi suami yang siaga untuk istri Rian. Jangan salahkan dirimu sendiri Mas, ini semua sudah takdir. Jangan pernah kamu salahkan takdir," ujar Abah Haris. "Beliau sudah datang dari beberapa menit yang lalu." Dari sekian puluh menit mereka menunggu, akhirnya dokter pun keluar. "Bagaimana keadaan istri saya dok?" "Istri Bapak tidak apa-apa, hanya membutuhkan donor darah dan alhamdulillah di rumah sakit kita masih ada stok darah untuk pasien.
dan ada juga yang harus saya sampaikan jika janin Ibu Aulia tidak bisa kami selamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih. Tentu anak yang selalu diimpikan keluarganya ternyata tidak bisa diselamatkan. Bapak dan Ibu yang tabah ya. Terima kasih dok, apa istri saya sudah siuman. Untuk sekarang pasien belum sadar, kemungkinan beberapa jam lagi, apa masih ada yang masih dibicarakan? Tidak dok. Baik, jika seperti itu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa jam berlalu dengan begitu cepat ketika Gus Rian, Umi Halimah dan Abah Haris berdiri dari duduknya untuk menunaikan sholat duhur. Ternyata Ayah Herman dan Bunda Saksia sudah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, bagaimana keadaan Aulia? Tanya Bunda Saskia. Belum sadar Bun. Astagfirullahalazim, kenapa ada saja masalah di hidupmu Aulia? Syad Bun. Istighfar, ini sudah takdir, kamu tidak boleh menyalahkan takdir. Astagfirullahalazim. Maaf Bun Rian, lagi-lagi gagal jaga Aulia, dan anak kita pun tidak bisa diselamatkan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maksud kamu Aulia keguguran? Tanya Ayah Herman. Iya. Sudah nak, jangan salahkan dirimu sendiri. Mungkin ini ujian untuk keluarga kamu. Bersabarlah, Allah tidak akan memberikan ujian di atas batas kemampuan manusia. Allah memberikan ujian seperti ini karena Allah yakin kamu bisa menyelesaikan masalah ini, ujar Ayah Herman. Insya Allah ya. Ya udah, sudah waktu duhur, lebih baik kita sholat dan berdoa, timpal Abah Haris. Mereka beriringan berjalan menuju masjid yang tersedia di rumah sakit itu. Mereka berlima menunaikan sholat duhur dengan khusyuk. Selesai sholat, Gus Rian kemudian langsung berdoa di dalam hatinya. Ya Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, ampunilah dosa hamba dan juga istri hamba, dosa yang sengaja ataupun tidak disengaja. Pulihkan Aulia, sembuhkanlah istri hamba. Hamba tahu Engkau tidak akan pernah memberikan cobaan di atas kemampuan manusia. Sabarkanlah hamba, kuatkanlah hamba untuk menerima semua ujian ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Amin. Tanpa Gus Rian sadari, dirinya telah mengeluarkan cairan bening dari matanya. Selesai berdoa, Gus Rian mengambil tasbihnya yang berada di saku baju, kemudian Gus Rian berzikir. Asteris. Gus Rian pergi ke kantin rumah sakit untuk membelikan orang tua dan mertuanya makanan. Bu, masih ada makanan apa? Tanya Gus Rian. Aduh Pak, ini hanya ada roti aja dan minuman, makanan berat sudah habis. Ya udah, tidak apa-apa, saya mau rotinya semua. Semua? Iya. Dengan minumannya Pak? Iya Bu. 4. Ibu itu menyerahkan makanan dan minumannya pada Gus Rian. Hatur nuhun Bu, ujarnya dengan memberikan uang. Sami-sami. Gus Rian kembali lagi ke ruangan Aulia dengan keluarganya yang menemani Aulia yang belum sadar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rian menyerahkan plastik yang berisi roti dan minuman pada Umi Halimah. Gus Rian kemudian mendekati Aulia. Cepet bangun sayang, ujarnya mencium kening Aulia. Aulia mengerjakan matanya kemudian melihat sekelilingnya. Kalian siapa? Kalian siapa? Tanya Aulia melihat sekelilingnya. Mereka yang berada di sana terdiam. Ada apa dengan Aulia ini? Mengapa dirinya tidak tahu keluarganya? Maksudmu apa? Saya suamimu, Humaira, dan ini mertua dan orang tuamu. Aulia menggelengkan kepalanya. Gue gak tahu kalian siapa, dan gue juga gak tahu lo itu siapa. Aulia bicara yang sopan pada suamimu. Aulia. Nama gue Aulia. Sebenarnya kamu ini kenapa? Mana gue tahu, kenapa lo tanya sama gue? Mas, panggilkan dokter, ujar Umi Halimah dengan menepuk pelan pundaknya. Nam Umi, sahutnya kemudian berlalu dari sana. Aulia, kamu tidak ingat kita siapa? Tanya Bunda Saskia. Saya beneran gak tahu kalian itu siapa. Dokter pun masuk ke ruangan Aulia, bersama dengan Gus Rian. Permisi Pak Bu.
Mereka yang berada di sana menganggukkan kepalanya. Saya izin periksa keadaannya, Bu. Silahkan. Dokter itu pun periksa keadaan Aulia. Dokter itu pun tersenyum, Pak ikut saya ke depan sebentar. Baik dok. Saya permisi Pak Bu. Dokter perempuan pun keluar dan diikutin Gus Rian. Ada apa dengan istri saya dok? Istri Bapak mengalami amnesia, karena benturan yang sangat keras di kepalanya. Itulah sebabnya pasien mengalami amnesia, jelasnya. Apa akan lama? Tidak Pak, mungkin hanya beberapa bulan saja, dan tolong bantu untuk istri Bapak ingat kembali dengan hal-hal kecil. Baik dok, terima kasih. Sama-sama, jika seperti itu saya permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus Rian kembali masuk ke ruangan Aulia dengan langkah gontai. Rasanya dirinya benar-benar sedih dengan kondisi Aulia seperti ini. Apakah jika Aulia tahu dirinya keguguran akan menerima dengan ikhlas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mas? Tanya Umi Halimah. Aulia amnesia, jawab Gus Rian dirinya melirik Aulia yang tengah terdiam. Amnesia? Tanya keluarga yang berada di sana. Amnesia? Gue amnesia engak kan? Engak mungkin cowok itu pasti bohong. Gue aja tahu dia siapa ya pasti dia bohong lah, batin Aulia. Lo pasti bohong mana mungkin gue amnesia gak usah ngada-ngada deh. Mereka semua terdiam mau jawab apapun Aulia tidak akan mengerti. Gus Rian mendekati Aulia dan duduk di sampingnya. Makanlah abis itu minum obat, ujar Gus Rian menyerahkan mangkuk bubur. Gak mau, apa sih sok perhatian banget lo, gue aja gak kenal sama lo. Kamu gak kenal sama saya, karena kamu amnesia Aulia. Kalau gue amnesia gue bakal lupa semuanya, gue aja lupa sama kosakata jadi gue gak amnesia. Gus Rian menghela nafasnya, nama panjangmu siapa, tanya Gus Rian. Nama panjang gue siapa? Nama aj baru disebutin ut lupa, nama gue siapa ya, batin Aulia. Ya, ut deh gue mau makan, ujar Aulia mengambil mangkuk yang berisi bubur. Gus Rian terkekeh kecil membuat Aulia mendengus kesal, gak usah senyum lo itu kayak joker jelek. Tapi ganteng sih, dikit, batin Aulia. Sudah jangan banyak bicara makanlah. Katanya suami tapi gak ada perhatiannya sedikit, suapin ke apa kek, dasar om-om jelek, batin Aulia. Baru 2 sendok Aulia menyudahi makannya, ut deh gak selera gue, gak enak hambar, ujarnya menyerahkan mangkuk. Makan Aulia, gak mau, gue bilang gak mau ya gak mau. Saya suapin, ucapnya dengan menyodorkan sendok. Ini orang punya mata batin gitu. Baru aja gue bilang gak ada perhatian karena gak disupin, sekarang malah disuapin beneran, batin Aulia. Mata batin kan bisa melihat makhluk gaib, yang bener kan mata hati. Mengapa diam, makan. Aulia yang terdiam langsung tersadar dengan ucapan Gus Rian. Gak mau, gue gak mau. Makan setelah itu minum obat. Gak bisa apa yang panjang dikit ngomongnya. Sok cool banget gila, batin Aulia. Cek, iya. Aulia perlahan menerima suapan Gus Rian sampai habis. Rasanya beda jika makan sendiri dan disuapi oleh suami, Gus. Katanya tidak mau, abis juga, ujar Gus Rian terkekeh kecil. Apa sih dasar om-om nyebelin. Umi Halimah dan Abah Haris pulang terlebih dahulu ke pesantren karena ada urusan. Dan Aulia di rumah sakit hanya ditemani Gus Rian, Ayah Herman dan Bunda Saskia saja. Gus Rian pergi untuk ke kantin rumah sakit untuk membelinya mertuanya makanan. Aulia minum obat dulu ya, ujar Bunda Saskia. Gak mau tante. Panggil Bunda dan Ayah, kita orang tuamu. Iya, Bun aku bosen nih, mau keluar gak mau di sini terus. Ya udah sebentar ya nak. Sama suamimu. Suami rasanya gue muak denger kata suami. Gue aja kenal sama om-om jelek itu, malah dibilang suami lagi, batin Aulia.
Assalamualaikum, salam Gus Rian. Waalaikumsalam. Ini bun makanannya dimakan, ujar Gus Rian menyerahkan kantung kresek. Terima kasih nak. Not, Aulia kali ini tidak memakai cadarnya. Sama-sama bun. Om jelek gue mau jalan-jalan keluar dong bete di kasur terus. Khas bicaranya, timpal Bunda Saskia. Ya kan dia tua, om jadi aku panggil om, emang salah aku panggil om, untung gak panggil bapak-bapak. Tidak salah, sahut Gus Rian. Nah kan omnya aja masalah. Kamu itu istri gak boleh bicara seperti itu sama suami kamu. Istri, suami, begitu aja terus bosen aku dengernya. Lagian aku itu gak tahu dia siapa, gak us panggil istri, suami bisa gak? Ya udah sekarang mau kemana? Ke taman rumah sakit. Lerai Gus Rian jika tidak disudahi perdebatan ini akan berlangsung sampai esok hari. Iya om gue mau beli es krim. Tidak bisa kamu sedang sakit tidak boleh membeli minuman yang dingin-dingin dan manis. Ish siapa lo dokter? Saya suamimu. Ark cepet deh, mendingan gue sendiri aja ke taman. Yang ada kalau bareng lo bahasnya tentang suami dan istri terus bosen gue. Tidak bisa. Saya tidak mengizinkan kamu sendiri, jika mau ke taman harus bareng dengan saya. Tahu deh, ujarnya mengambil kursi roda yang berada di samping. Saya temani. Gak mau. Jika tidak mau saya. Iya bawel lo ke emak-emak. Aulia, sahut ayah Herman dengan intonasi tegas. CKK. Iya nih gue turutin kemauan lo. Sesampainya di tanam rumah sakit Aulia mendengus kasar. Apa-apaan ini suaminya, dirinya ingin membeli es krim tapi tidak dituruti, rasanya Aulia ingin melempar Gus Rian ke lubang buaya. Wajah Aulia kembali berseri ketika melihat dokter pria yang sangat tampan tengah mengobrol dengan suster. Susternya beruntung banget bisa ngobrol sama dokter tampan, gumam Aulia masih didengar Gus Rian. Jaga pandanganmu. Apa sih om, gue kan cuma mau lihat yang bening-bening kenapa gak boleh coba, dasar aneh. Hargai saya sebagai suamimu Aulia, jaga pandanganmu terhadap pria lain, ujar Gus Rian dengan intonasi tegas membuat Aulia terdiam sesaat. Kapan gue gak menghargai lo, gue menghargai lo, apa salahnya gue lihat cowok yang tampan. Gus Rian menggelengkan kepalanya dan mendekatkan wajahnya dengan wajah Aulia dengan jarak 1 senti, membuat Aulia susah untuk bernafas. Buset, jantung gue bisa-bisa pindah ke usus besar, batin Aulia. Apa sih om gak usah modus ya, kita gak kenal, ujarnya mendorong Gus Rian. Kenapa apa saya kurang tampan untuk kamu lihat? Jujur kalau lebih dekat ketampanannya nambah jadi 1000%, batin Aulia. Gak usah modus. Siapa yang modus? Saya tidak modus, ujar Gus Rian mendekatkan wajahnya kembali. Gak usah modus bisa gak? Ini itu taman banyak orang. Kalau di tempat sepi bisa dong saya modus. Dasar om-om jelek plus modus plus sesat. Bisa-bisanya. Jangan sampai jantung gue pindah tempat, batin Aulia. Tidak boleh kasar baby. Babi-babi gue bukan babi. Has jangan bicara kasar. Terserah gue lah, apa urusannya sama lo. Gus Rian hanya mampu menghela nafasnya dirinya harus ekstra sabar menghadapi perubahan yang dimiliki istrinya. Om jelek namanya siapa? Rian. Rian yang suka main boneka. Kenapa bisa berpikir seperti itu? Ya gak tahu sih, ya, kali aja kan, lo suka main boneka atau Barbie gitu, kan gak cocok ya sama muka lo yang sangar. Gus Rian lagi-lagi hanya membuang nafas pendek, lelah juga menghadapi Aulia yang amnesia. Gus Rian duduk di sebelah brangkar Aulia, menyuapkan bubur pada istrinya. Deh. Lama-lama gue makan bubur yang ada gigi gue keropos lagi. Kenapa bisa begitu? Ya gak tahu pokoknya gue gak mau makan bubur, bosen. Sekali lagi, dari tadi sekali lagi terus, tapi gak berhenti, gak mau gak percaya. Bener ini kan buburnya 1 suap lagi sayang.
Aulia yang mendengar Gus Rian menyebutnya dengan sayang pun memalingkannya wajahnya. Sayang, cercah Aulia. Salting apaan salting sama om, gak keren banget. Om lo kan bilang kalau gue itu istri lo, iya kan? Iya, lalu, ya, berarti gue gak perawan lagi dong, keperawanan gue lo ambil. Aduh gue dibobolin sama om gitu, jadi sugar baby dong gue. Shit jangan bicara sembarang. Ya kan bener gue. Bicara lagi saya cium bibir kamu, ancam Gus Rian. Enak aja gak mau bibir lo pasti pah. Kap. Aulia seketika terdiam ketika tiba-tiba Gus Rian mengecup bibirnya. Tidak, bibir gue gak perawan. Batin Aulia. Gimana pahit? Om jelek modus. Dasar, gue bilangin ke orang tua lo, tahu rasa. Bicara saja saya tidak takut. Dasar tukang modus. Ganti aja jabatan lo jadi tukang modus. Jika bisa, Ark tahu deh, sono deh kalau lo di sini terus bisa-bisa gue jantungan. Jantungan melihat ketam. Kejelekan lo. Ger banget lo ganteng gak ada ganteng-gantengnya lo. Jujur ganteng sih gue gengsi aj. Batin Aulia. Sudah sekarang minum obat, nanti siang kita pulang. Pulang kemana? Ke pesantren. Hah? Pesantren lo mau pesantrenin gue gitu? Tidak. Terus. Jangan banyak bicara minumlah. Cek. Ngatur, cibir Aulia. Gus Rian yang mendengar ucapan Aulia dirinya benar-benar pasrah atas kelakuan istrinya yang sifatnya naik 200 derajat C. Bunda ayah dan orang tua lo di mana? Di pesantren. Mereka menunggu di pesantren. Oh. Ark sial. Kenapa Aulia gak mati, bangsat? Desis Dara melempar figuran yang berada di kamarnya. Ini gak bisa dibiarkan pokoknya lo harus mati. Gue gak sudi lo hidup. Gue gak akan biarin lo hidup tenang, Aulia. Ark monyet lo Aulia. Kondisi kamar Dara sekarang sudah tidak seperti kamar pada umumnya. Kamarnya sudah tidak terbentuk pecahan di mana-mana bantal guling sudah berada di bawah, alat makeup berantakan. Gue akan membuat rencana lagi, gue gak akan membiarkan lo hidup tenang di atas penderitaan gue, jika seseorang gak bisa gue miliki, gak akan ada orang yang bisa memilikinya lagi, haha. Dara, kenapa kamarmu jadi seperti ini? Ujar Sukma masuk ke kamar Dara dan melihat kamar Dara yang sudah seperti kapal pecah. Mama tahu, kalau Aulia gak mati mah gak mati. Padahal Daraud membuat rencana tapi dia gak mati. Astagfirullahalazim Dara. Kenapa kamu melakukan hal yang membuat kamu rugi? Jika kamu membunuh orang sama aja kamu berbuat dosa. Tahu apa mama sama dosa? Yang dosa itu Aulia. Dia merebut kebahagiaan Dara, dia merenggut semua yang Dara mau. Dia yang dosa bukan Dara. Dara akan membuat rencana. Kamu gila karena cinta Dara. Dara gak peduli. Mau Dara gila atau apapun, Dara akan membuat Aulia menderita. Jika Aulia gak mati berarti dia akan hidup menderita. Dara cocoknya dibawa ke RSJ. Keterlaluan kamu. Jika kamu mencelakakan dia lagi, kamu akan dipenjara Dara. Dara gak akan dipenjara jika gak ada yang tahu. Yang tahu rencana ini kan hanya mama dan papa jadi pasti kalian gak akan bicara doang, jadi gak akan ada yang tahu. Mama gak akan biarkan ini Dara. Bicara aja, jika kalian mau menderita aku siksa hahaha. Astagfirullah Dara, kamu benar-benar sudah gila, apa saya harus memasukkan kamu ke res, batin Sukma. Ide yang bagus itu Tan hihi. Asteris. Kita pulang ke pesantren, ganti baju sekarang, ujar Gus Rian. Gak mau malas. Terus mau pakai baju rumah sakit. Ya kan gue malas. Ya udah biar saya gantikan, mau. Om mesum. Dikira gue anak kecil digantiin baju sama bapaknya. Pekik Aulia. Jika tidak mau bisa saya gantikan. Tidak masalah untuk saya. Iya, lo gak masalah. Gue yang masalah yang ada lo menang banyak lihat tubuh gue yang seksi. Lagian saya sering lihat tubuhmu. Oh my god lo lihat di mana? Gue ternodai. Kamu istri saya.
Lah iya, jadi lo seiring lihat tubuh gue yang seksi dong, mesum juga lo Om. Sudah sekarang ganti baju, kamu juga harus pakai cadar lagi. Kenapa? Saya tidak mau kecantikan kamu dilihat lagi oleh pria lain. Aneh, batin Aulia. Pakai cadar ya, mohon Gus Rian. Aulia mengganggukan kepalanya, entah mengapa dirinya segampang itu untuk mengagukan kepalanya. Pintar, sekarang ganti baju, jika tidak mau saya akan gantikan. Aulia yang mendengar ucapan Gus Rian tersenyum sinis, ayo gantiin boleh tuh. Oke, ujarnya kemudian menggendongnya Aulia. Om jelek lepasin ga? Gue cuma bercanda sumpah, lepasin, turunin gue gak mau. Saya tidak tahu bercanda, saya tidak kenal bercanda, jika sesuatu sudah keluar dari bibirmu, itu sudah saya pastikan serius. Aulia menepuk jidatnya, lo gak tahu bercanda sumpah. Di perjalanan Aulia terus mendengus kesal atas kelakuan Gus Rian yang katanya suaminya. Gue mau pulang, rumah gue di mana? Rumah saya rumahmu, ujar Gus Rian. Aulia menatap Gus Rian yang tengah menyetir dengan jengah. Singkat padat dan jelas, tapi gak jelas, gue gak percaya, tapi kan katanya orang taunya pemilik pesantren, jadi dia paham dong sama yang namanya agama, kalau bukan suami istri dia gak akan mungkin kan gantiin gue baju, malu gue ingat itu, arksial. Batin Aulia, ada apa? Lo bohong kan pokoknya gue mau pulang gak mau tinggal di rumah lo. Kita suami istri Aulia. Gak percaya, desis Aulia kemudian memalingkan wajahnya. Akan saya tunjukkan buku nikah kita, batin Gus Rian. Sesampainya di depan gerbang pesantren Aulia menatap tulisan nama pesantren. Pesantren Al-Barokah, batin Aulia. Seketika kepalanya sangat sakit ketika membaca nama pesantren itu. Kepala gue sakit. Astagfirullahalazim kamu kenapa? Kepala gue sakit. Astagfirullah sini. Gus Rian menarik Aulia ke dalaman dekapannya menyandarkan kepala Aulia ke dada bilang Gus Rian. Sudah jangan dipikiran kan ya, pelan-pelan saja. Aulia menganggukkan kepalanya yang masih di dada Gus Rian. Masih sakit, sedikit. Sudah jangan dipikiran, itu akan menyakiti diri kamu sendiri, kita masuk ya. Aulia mengganggukan kepalanya dan mereka beriringan jalan dan disambut dengan santriwan maupun santriwati tidak lupa keluarga dalam. Ini ada apa? Tidak ada apa-apa. Mereka beriringan jalan menghampiri keluarga dalam. Kakak cantik. Aulia tersentak ketika ada seorang anak kecil memeluk dirinya. Dia siapa? Batin Aulia. Aulia melirik Gus Rian yang tersenyum ke arahnya. Kamu siapa? Tanya Aulia menyesuaikan tubuhnya. Kakak cantik kenapa lupa ingatan? Zara kan sedih kalau kakak cantik kayak gini. Kakak cantik gak inget lagi sama Zara, rengek Zara dengan memeluk Aulia. Not, keluarga Zara ke pesantren setelah tahu Aulia kecelakaan. Gue emang gak kenal sama bocil ini, tapi kenapa rasanya ada yang beda, yang gue sendiri aja gak tahu, batin Aulia. Utia jangan nangis nanti aku beliin apa aja deh yang kamu mau, ujar Aulia mengelus kepala kepada Zara yang terbalut hijab. Tunggu, duit di mana gue? Mau beliin makanan, tolol banget si Aulia, batin Aulia. Beneran, iya mau beli apa? Temenin Zara ke depan ya kakak cantik. Sebentar ya, Aulia menarik Gus Rian agar menjauh dari keluarga dalam. Ada apa tarik saya? Hehe boleh pinjem uang ga? Nanti diganti deh. Tanpa mengatakan apapun Gus Rian menggunakan dompetnya yang berada di saku, dan menyerahkan beberapa lembar uang merah. Pakailah, jangan minjam itu sudah kewajiban saya untuk memberimu nafkah. Makasih ya Om ganteng. Gus Rian terkekeh, biasanya Om jelek. Ganteng kan ngasih gue uang. Gak gratis, ujar Gus Rian. Katanya gak usah diganti, ya udah nanti gue ganti. Bukan ganti uang. Terus, Gus Rian melihat sekitarnya, ini, ujar memegang pipi kanan Gus Rian. Dasar tukang modus.
Bersambung.